Dan itu merupakan perang yang paling lama dalam sejarah perang sipil pada waktu itu. Kemudian kita diperlihatkan dengan beberapa mobil tentara Burma yang akan mengeksekusi masyarakat miskin di sana. Faktanya, tentara Burma menjadikan petani miskin Kristen sebagai target pembantaiannya. Kemudian scene berpindah kepada seorang veteran perang Vietnam 20 tahun silam yang tidak lain adalah John Rambo. Selain bekerja sebagai penjual ular kobra, ternyata beliau juga menjalankan usaha kecilnya sebagai kurir perahu di Sungai Salween untuk menambah pundi-pundi penghasilannya. Suatu hari Rambo kedatangan tamu tak diundang yang ternyata mereka adalah beberapa misionaris dari gereja Colorado yang berniat untuk pergi ke daerah Burma. Mereka ingin memberikan Alkitab, makanan, dan juga kesehatan pada umat Kristen di sana. Namun Rambo tidak mau mengantarkan mereka ke sana karena mereka hanya akan mati sia-sia di sana. Fuck the world. Namun ketika wanita yang berbicara, Rambo mendadak bersedia mengantarkan mereka. Ternyata punya hasrat. Faktanya, wanita yang bernama Sarah ini dapat membuat hati Rambo tergugah dengan kata-kata mutiara yang keluar dari mulutnya. Mulut yang mana nih? Alright. Singkat cerita, akhirnya mereka pun berangkat ke tempat pembantaian dengan menggunakan perahu milik Rambo. Dan ketika sedang di tengah perjalanan, mereka disambut oleh para perompak di sana yang bertujuan untuk menjarah dan juga menginginkan Sarah untuk dijadikan pelampiasan pengecoretan mereka. Namun Rambo yang tidak mau menuruti keinginan sang ketua perompak akhirnya ditodongkan senjata dan mengancam akan membunuh mereka semua. Dan faktanya, mereka malah mati oleh Rambo dengan sekali serangan. Dan itu bukti bahwa jangan pernah macam-macam dengan Om Rambo. Nah, tuh, gagah. Setelah kejadian itu, Michael memarahi Rambo karena membunuh para perompak itu. Padahal tujuan mereka adalah untuk menghentikan pembunuhan di sana. Dan setelah mendengar hal itu, Rambo marah dan mencekik Michael lalu mengatakan bahwa jika dia tidak membunuh mereka, maka Sarah akan diperkosa 50 kali dan kepalanya akan dipenggal. Kemudian Rambo meminta agar mereka kembali, namun lagi-lagi Sarah mengeluarkan jurus bacotan yang membuat Rambo kembali luluh dan bersedia mengantar mereka lagi. Go sit down. Keesokan harinya sampailah mereka ke tempat tujuan, yaitu Burma. Kemudian Sarah berpamitan kepada John dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah bersedia mengantarkan mereka ke Burma. Di sisi lain, Rambo bersama anak buahnya kembali menghampiri kapal perompak yang kemarin menghadangnya, kemudian membakar kapal itu dan meninggalkannya. Singkat cerita, setelah perjalanan yang agak melelahkan, kelompok Sarah pun akhirnya sampai ke sebuah desa yang merupakan tempat sasaran pembantaian tentara Burma tersebut. Beberapa hari kemudian, mereka mulai mengajarkan cara membaca, membagikan Alkitab, dan mengobati orang sakit atau orang yang terluka karena tentara Burma. Namun beberapa saat kemudian, beberapa roket menghantam desa itu hingga menewaskan hampir seluruh penduduk desa di sana. Sisa penduduk yang selamat pun ditangkap oleh pasukan Burma dan tidak terkecuali dengan para misionaris yang ingin menyelamatkan penduduk di sana. Dan setelah semua selesai, desa itu seketika berubah menjadi desa mati. Di sisi lain, Rambo terlihat sedang merenung tentang masa lalunya hingga kenangan buruknya terbawa sampai ke alam mimpi. Setiap ingatannya di masa lalu membuat Rambo sangat menderita. Tak lama, datanglah seorang pastor dari Colorado yang meminta agar Rambo mengantarkan 10 tentara untuk menyelamatkan para misionaris dari gerejanya. Mendengar hal itu, Rambo pun langsung membuat golok saktinya yang melegenda dan siap berperang lagi setelah puluhan tahun tidak melakukannya. Dan saatnya tiba, mereka pun langsung berangkat ke sana. Terlihat sang leader dengan kepala botak terus mengoceh dan menyombongkan dirinya seolah paling hebat dan memiliki pengalaman banyak tentang peperangan.
Rembo yang mendengarnya pun hanya bisa berkata dalam hati, "Ah anjing, apa sih bocah kemarin sore atau apa sih soal peperangan? Disuruh main point blank juga palingan suka ngumpet-ngumpet. Gua dong bunuh puluhan batalion sendirian. Pakai panah lagi. Bagong gak tuh?" Sementara itu terlihat Sarah sedang dikurung di bawah pondok sang kapten dengan beberapa babi di dekatnya. Keesokan harinya, sampailah mereka ke daratan Burma. Ketika turun dari perahu, mereka langsung disambut oleh 2 orang pasukan pemberontak untuk membantu mereka ke lokasi para tentara Burma tersebut. Dan betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui jumlah tentara Burma yang ternyata sekitar 100 orang. Alah tuh kecil. Ketika akan berangkat, Rembo mulai melakukan persiapan untuk ikut bersama mereka. Namun sang leader yang congkak dan sombong malah menyuruh Rembo untuk menjaga perahunya. Akhirnya Rembo hanya bisa diam dan menunggu mereka pergi, kemudian menyusulnya diam-diam. Hingga saatnya tiba di desa, mereka pun kaget dengan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana mayat bertebaran dan sudah membusuk, sehingga membuat mereka semua kehilangan semangat dan mulai berseteru satu sama lain. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan kedatangan tentara Burma yang akan mengeksekusi tahanannya yang berasal dari desa itu. Melihat hal itu, para tentara yang kurang jam terbang ini pun hanya bisa mengamati tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun tiba-tiba, Rembo menyerang seluruh tentara itu sendirian dengan menggunakan panah miliknya. Sontak hal tersebut membuat semua tentara bayaran melongo dengan kemampuan Rembo tersebut. Kemudian ketika Rembo meminta semuanya bergerak, sang leader malah ciut dan lebih memilih untuk pergi dari sana. Namun secepat kilat Rembo langsung menghunuskan anak panahnya tepat di depan batang hidung si botak itu. Kemudian dia mengatakan, "Who we are, live for nothing or die for something or drinking." Dan setelah mendengar kata-kata itu mereka semua bergerak. "I am Rembo." Udahlah. Your call. Let's move. Singkat cerita, malam pun tiba. Rembo dan tentara bayaran terlihat sedang membuat sebuah rencana pembebasan para misionaris. Dan aksi pembebasan pun dimulai. Semua pasukan diturunkan di pos masing-masing dengan tugas masing-masing juga. Hujan deras yang mengguyur markas pasukan Burma membuat Rembo lebih mudah bergerak dengan leluasa karena suara mereka dapat diredam oleh hujan. Akhirnya satu persatu misionaris itu dapat ditemukan, namun sayangnya salah satu dari mereka sudah mati karena dijadikan pakan untuk Bagong di sana. Di sisi lain terlihat para pasukan Burma sedang mengadakan pesta untuk merayakan keberhasilan mereka yang telah membumi hanguskan desa tersebut. Hal itu membuat pergerakan Rembo lebih leluasa, terlebih lagi sang komandan kebetulan sedang akan melakukan tindakan pemboholan kepada seorang bocah laki-laki di sana. Jing bejat. Dengan kesempatan itu, Rembo pun langsung menyelamatkan Sarah, namun sayang karena Rembo kehabisan waktu, para tentara itu pun meninggalkannya. Tolol. Beruntung seorang sniper muda lebih memilih untuk membahayakan dirinya dengan menunggu Rembo atas dasar alasan kemanusiaan. Di sisi lain, Sarah dibawa ke sebuah gubuk untuk melakukan pengencerotan dengan salah satu tentara Burma di sana. Namun tiba-tiba, Rembo datang dan membunuh tentara Burma itu. Dan akhirnya, Sarah pun selamat. Hingga saat dalam pelariannya, 2 tentara tidak sengaja melihat Rembo dan Sarah yang sedang kabur. Dan ketika tentara itu akan menembak, seketika 2 buah peluru langsung membunuh mereka berdua. Dan faktanya itu adalah sniper yang sedang menunggu Rembo. Setelah hujan selesai dan ikeh sang komandan selesai, semua terasa begitu hening. Keesokan harinya, para tentara terlihat sedang pabuis setelah mengetahui para tawanan dan beberapa di antara mereka mati secara mengenaskan. Sang komandan yang tidak mengetahui apapun mendapati laporan dari keroconya bahwa keadaan di sana sangat sedang kacau sekali dan sangat keos sekali. Dan betapa terkejutnya dia ketika melihat adik tercintanya mati dengan teramat sangat mengenaskan. Mamam, anjing. Seketika itu dia langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mencari tahu siapa yang telah melakukannya. Di sisi lain, si botak terkena ranjau milik tentara Burma yang membuat kakinya terluka sangat parah, dan hal itu juga membuat kelompok mereka tertangkap. Aduh, si tolol ini.
Dan setelah mendengar ledakan itu, Jen Rombo langsung berinisiatif untuk pergi dari sana sendirian dengan membawa sobekan baju Sarah. Faktanya, Rembo yang seorang veteran perang sudah paham bagaimana cara mengelabui musuh tanpa ada yang harus dikorbankan. Cerdas. Kemudian Rembo membawa anjing pelancak bersama para tentara Burma untuk menuju ke sebuah tempat di mana terdapat rudal di sana. Ternyata itu adalah rudal pada zaman Perang Dunia Kedua yang masih belum meledak dan masih aktif. Setelah sampai ke tempat itu, Rembo langsung memasang jebakan dengan menyimpan bom tepat di atas rudal itu. Kemudian menutupnya dengan dedaunan. Kemudian dia juga meletakkan sobekan baju Sarah di sana dan mengikatnya dengan tali yang tersambung langsung dengan bom tadi. Setelah selesai memasang jebakan, Rembo langsung berlari sekencang-kencangnya. Ketika Rembo masih dalam pelariannya, tentara Burma yang mengejar Rembo ternyata masuk dalam jebakan Rembo dan meledakkan rudal itu bersama mereka. Kemudian si seni permuda Sarah dikagetkan dengan sekelompok si botak yang ternyata sudah tertangkap oleh tentara Burma dan sedang dalam masa penyiksaan. Hingga saat mereka akan dieksekusi, Rembo pun dengan cepat merebut senjata berat pada sebuah jeep dan langsung menembaki mereka semua hingga tak tersisa. Mamam. Dan setelah mendapatkan momentum yang pas, kelompok si botak yang akan ditembak mati pun langsung mengambil kesempatan untuk menyerang balik. Kemudian, si sniper muda pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, juga melindungi Rembo dan pasukannya dengan keahliannya. Meskipun Rembo dan kelompoknya menang dalam keahlian, namun mereka tetap kalah dalam jumlah. Beruntung datanglah pasukan pemberontak yang membantu kelompok Rembo untuk mengalahkan pasukan Burma. Dan serangan demi serangan pun mulai mengalahkan pasukan Burma. Hingga akhirnya semua pasukan Burma bisa dikalahkan. Kemudian tersisalah komandan pasukan Burma yang melarikan diri dari peperangan, namun usahanya tidak berhasil ketika Rembo datang menghadangnya, kemudian merobek perutnya dengan sangat amat sadis. Ih, lebok, mamam, lebok. Setelah kemenangan itu, Rembo pun memutuskan pulang kampung ke Arizona, di mana itu merupakan rumah sang kakak dan keponakannya yang bernama Gabriela. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Tet.